Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kitab Fathul Mu'in, kitab I'anah juz 2 halaman 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, termasuk dari syaratnya menjadi makmum. Wa minha, termasuk dari syaratnya menjadi makmum, ijtima'uhuma, yaitu berkumpulnya antara imam dan makmum. Ijtima'uhuma, berkumpulnya antara imam dan makmum, ail imam wal makmum, yaitu imam dan makmum berkumpul bimakanin, dalam satu tempat. Kama, sebagaimana keterangan uhida alaihil jamaat, yang telah diketahui di beberapa jamaah fil asril khaliyah, di masa yang telah lewat. Fa in kana, jika keberadaannya makmum dengan imam bi masjidin, itu di masjid. Jadi keduanya di masjid, imam di masjid, makmum juga di masjid. Wa minhu, termasuk kategori masjid. Wa minhu, termasuk kategori masjid, jidaruhu, temboknya. Jadi tembok itu termasuk kategori masjid. Wa ruhbatuhu, dan serambi masjid. Wa ruhbatuhu, dan serambi masjid. Jadi serambi itu termasuk kategori masjid. Wayah, yang dimaksud dengan ruhbah atau serambi, ma, yaitu tempat, kharajah, yang keluar, minhu, dari masjid, tempat yang berada di luar masjid, lakin akan tetapi hujiroh li ajlih, dibatasi semata-mata untuk perluasan masjid. Sawaun, sama saja, a'ulimah waqfiyatuha masjidan, diketahui bahwa serambi itu diwakafkan untuk masjid, au juhilah amruha, atau tidak diketahui asal masalahnya. Jadi serambi itu yang ada di luar masjid sama saja diketahui itu diwakafkan untuk masjid atau tidak diketahui. Dikarenakan amalan bidzahir, karena mengamalkan secara hukum zahir. Wawah, secara zahir, yaitu at-tahwitu, yaitu memberi batas. At-tahwitu itu memberi batas atau pagar. Lakin, akan tetapi, malam yutayakkon, selagi tidak diyakinkan, hudusuha, beradanya serambi itu, malam yutayakon, selagi tidak diyakinkan, hudusuha, adanya serambi itu, ba'dahu, setelah masjid. Jadi kalau diyakinkan bahwa serambi itu beradanya setelah masjid umpamanya, maka itu laisa minal masjid, bukan kategori daripada masjid kalau sudah diyakinkan. Tapi kalau masih belum diyakinkan atau masih belum jelas masalahnya, maka serambi itu termasuk kategori masjid. Wa annaha ghairu masjid, serambi itu bukan masjid. La harim, tidak termasuk dari masjid, yaitu harim masjid. Harim itu wahwa, yang dimaksud dengan harim, maudiun, itu sebuah tempat. Maudiun itu sebuah tempat, ittasolah, yang bersambung, bihi, dengan masjid. Ittasolah, yang bersambung, bihi, dengan masjid. Wahuyi'ah, dan tempat itu disediakan. Wahuyi'ah, dan tempat itu disediakan, limaslahatihi, untuk maslahah masjid. Limaslahatihi, untuk maslahah masjid. Contohnya kan sibabi ma'in, seperti tempat mengalirnya air, wawat ini alin, dan tempat peletakan sandal. Jadi kalau tempat ini
semata-mata untuk maslahah masjid, maka itu namanya harim, sehingga tidak termasuk kategori masjid. Kalau sambil tadi ada dua pengertian, kalau belum jelas itu termasuk kategori masjid. Tapi kalau sudah jelas itu baru setelah adanya masjid, maka itu bukan masjid. Lah sekarang kalau posisi makmum dan imam itu berada di masjid, sama-sama di masjid, maka sohal iktida, sohah maka sah. Sohah maka sah al-iktida'u itu berjamaah atau mengikuti imam, wa in zadat walaupun lebih, wa in zadat walaupun lebih al-masafatu jaraknya bainahuma antara imam dan makmum, bainahuma antara imam dan makmum ala salasati mi'ati ziro'in atas 300 ziro'. Jadi kalau di masjid imam dan makmum walaupun jaraknya lebih dari 300 ziro' ini tetap sah jamaahnya. Awih talafat atau berbeda al-abniyatuh beberapa bangunan. Jadi sama-sama di masjid akan tetapi bangunan makmum ini berada di bangunan yang berbeda umpamanya. Contohnya di sini yaitu kabirin wa safhin wa manarah. Makmumnya sholat di atas menara atau berada di lantai 2, lantai 3 yang ada tangganya umpamanya. Tetap sah jamaahnya. Cuman bikhilafiman bedahannya dengan seseorang bibinain yang berada di bangunan fihi dalam masjid, tapi la yang fuduh tidak tembus babuhu pintunya ilaihi menuju masjid itu atau menuju imam itu. Ini sama-sama di masjid, akan tapi berada di sebuah bangunan, di sebuah tempat yang mana tempat ini tertutup rapat dengan paku umpama bi'an sumiroh, yaitu di paku, sehingga tidak ada manfaat, tidak ada jalan tembus menuju imam tadi. Aukana sudahan atau makmum itu berada di sebuah lantai 2, lantai 3 atau seterusnya, la marko yang tidak ada tangganya, la marko lahu yang lantai itu tidak ada tangganya, fala tasyihu maka tidak sah, fala tasyihu maka tidak sah al-qudwatuh berjamaah, al-qudwatuh berjamaah idlajtima'ah dikarenakan tidak terjadi perkumpulan, idlajtima'ah karena tidak terjadi perkumpulan hinaidin dalam masalah ini. Karena satunya makmumnya berada di lantai 2, lantai 3 yang tidak ada tangganya, sedangkan imamnya ada di bawah umpamanya. Kalau ada tangganya tidak menjadi masalah. Atau posisi makmum berada di sebuah tempat yang ada di masjid, cuman ini di paku, sehingga tidak bisa menuju pada imam, maka ini bermasalah. Kama sebagaimana masalah lawaqafah jika seseorang berdiam, lawaqafah jika berdiam man seseorang atau makmum berdiam waro asyubakin berada di belakangnya jendela, waro asyubakin berada di belakangnya jendela, bijidaril masjid di temboknya masjid, bijidaril masjid di temboknya masjid, wala yasiluh dan makmum itu tidak bisa sampai ilahi terhadap imam illa bizwirorin awin in itofin kecuali dengan berpaling, illa bizwirorin awin itof kecuali dengan berpaling. Gambarannya bi an yanharifah makmum itu berpaling an jihatil kiblah dari arah kiblat, lau arada duhul jika punya keinginan menuju ilal imami terhadap imam. Jadi penjelasannya seperti ini. Sholat di masjid, akan tetapi mungkin berada di bagian pinggir, serambi pinggir umpamanya sebelah, yang mana di sana ada pintunya. Dan makmum ini sholatnya di depan pintu bukan di belakang pintu.
Sehingga seandainya makmum ini menuju imam bisa saja akan tetapi dengan cara berpaling, dengan cara membelakangi kiblat. Lah ini hukumnya tidak sah. Akan tetapi pendapat ini menurut kaul mu'tamad. Di sini dikatakan yang mengatakan tidak sah itu adalah kaul mu'tamad, pendapat yang mu'tamad. Ini hadza huwal mu'tamad fi dzalik. Ini pendapat mu'tamad. Akan tetapi di sini ada pendapat yajuzu taqlidul qail bil jawaz ma'du fih. Kita diperbolehkan mengikuti pendapat yang mengatakan boleh walaupun itu dhaif. Jadi kalau memang itu masjid, kita berada di serambi sebelah kiri umpamanya, dan kita sholat di depan pintu, yang mana kita bisa menuju imam dengan cara berpaling umpamanya, hal ini boleh-boleh saja tapi menurut pendapat yang lemah, dan ini boleh diikuti. Yajuzu taqlidul qail. Oleh karena itu fayusolli fi syababik allati bijiwaril masjid. Nah, oleh karena itu kita boleh sholat di belakang jendela yang berada jiwaril masjidil haram. Wa kadzalika masjidul munawwarah, masjid munawwarah wa wairuhu, dan masjid yang lainnya. Jadi yang penting itu masjid, walaupun kita berada di tempat yang seandainya bisa menuju imam akan tetapi dengan cara berpaling umpamanya. Ini khilafiyah. Menurut pendapat yang kuat itu tidak boleh, akan tetapi menurut pendapat yang lemah itu boleh-boleh saja. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan mungkin kurang puas, kurang paham, bisa ditanyakan dalam channel ini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.